Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Abednego, Ya. saya sampaikan apa adanya yang kemudian berkembang di media sosial, bahkan awam seperti kami pun nih kadang-kadang mengikutinya juga jadi diskusi di grup WA saya, di grup WA apa begitu. Jadi ngebahasnya ujungnya sama nih, aduh ini kok pemerintah anti kritik sih atau apa dan segala macam. Padahal yang ingin disampaikan juga ada niat baiknya kok. Saya meyakini dari aktivis manapun, dari LSM manapun, termasuk untuk kasus Greenpeace Indonesia terhadap pidato Pak Jokowi di COP26 di Glasgow. Kenapa sih Bang Abednego ini situasi seperti ini kan nggak waktu Greenpeace Indonesia aja nih, berapa banyak nih kasus seperti ini begitu. Saya yakin dengan track record Anda sebagai aktivis, Anda juga memberikan masukan ke pemerintah dalam arti ini lebih baik diajukan dalam semacam diskusi seperti ini begitu daripada lapor ke polisi. Kenapa? What happened yang terjadi di istana sih, Bang Abednego? Kalau saya pastikan kalau di istana nggak ada ya pembahasan yang kayak bagaimana meredam kritik dan lain sebagainya. Itu udah pasti, itu saya garansi. Saya kan deputi ya. Kemudian yang kedua, kita itu justru selalu itu sangat melakukan daily monitoring itu untuk melihat kritik apa lagi yang harus direspon. Bahkan KSP itu maju dengan KSP mendengar loh, Mas Bayu. Ya, kami itu kita muter pernah dengar banyak radio. Yang kadang-kadang kita itu kecapean juga gimana melayanin begitu banyak tuntutan ya. Tapi itu bagian dari memang Pak Presiden mengarahkan untuk itu. Nah, pertanyaannya kan ini kenapa nih ada tindakan gitu ya, ada upaya-upaya ya. Apakah ini suruhannya pemerintah, istana atau bukan gitu kan? Kalau lihat dari sisi pemerintah pasti enggak ya, saya pastiin. Tetapi kan di pemerintah saya nggak tahu, saya nggak mau menggaransi semua hal. Karena di pemerintah juga banyak pelaku politik tentunya gitu ya. Dan itu tentu punya hal yang lain. Tetapi secara resmi dan di dalam proses-proses yang ada itu nggak ada. Nah, hanya memang perlu juga menjadi catatan kita di tengah ada undang-undang ITE seperti ini yang sangat mudah orang melakukan pelaporan. Tentu kita juga harus bisa bagaimana mengelola keadaan itu antara existing perundang-undangan yang ada dan demokrasi yang kita inginkan. Ini juga penting. Artinya maksudnya begini, Mas Bayu. Saya sudah sampaikan ke banyak teman-teman. Kalau Anda kepanjangan juga membicarakan sesuatu gitu ya, itu udah akan dianggap betul akan jadi politis gitu loh. Harus ada juga ujungnya. Ujungnya misalnya kritik itu ujungnya kemana? Apakah akan ada gugatan hukum? Saya dulu biasa menggugat, bahkan presiden pernah saya gugat gitu ya. Tapi itu ujung dari kampanye dan advokasi yang dilakukan oleh organisasi yang saya pimpin. Gitu loh. Tetapi kalau kelamaan di-maintain juga di ruang publik, para pihak itu akan melihat ini tindakan politik sebenarnya. Saya harus meresponnya itu secara politik, bisa jadi seperti itu. Nah, ini harus bisa, artinya tidak hanya sekedar kritik, tetapi ujungnya kritik itu juga harus bisa kita menentukan kapan kita akhiri, karena responnya itu akan berbeda. Dari substansi itu akan jadi ke politik. Gitu. Ini menurut saya ini penting untuk dicermati bersama. Kemudian yang kedua, ruang kita itu lebih besar sekarang ruang kritiknya daripada ruang apresiasinya gitu. Dalam demokrasi itu juga membuka ruang untuk apresiasi gitu ya. Jadi ini yang menurut saya itu kita juga bagaimana menyeimbangkan itu supaya publik juga jadi lihatnya balance. Misalnya contoh ya, kalau saya misalnya sebagai makhluk politik gitu. Ketika dikritik terus, saya akan berpikir jangan-jangan ini pembunuhan karakter ini gitu. Seolah-olah kita nggak buat apa-apa gitu loh. Nah, ini kan artinya ada banyak dimensi yang artinya kita sebagai punya background akademik, punya organisasi, punya cita-cita, punya tujuan, tentu ini perlu kita pertimbangkan dinamika yang ada. Gitu. Jangan sampai misalnya kan begini ya, kita punya sama-sama punya pengalaman hidup di Orde Baru gitu loh. Tentu respon-respon kita itu juga akan melihat dinamika dan konteks yang ada gitu loh. Dan bisa kita bilang saya maunya begini gitu loh. Tetapi kan pada akhirnya adalah ada tujuan dan perubahan yang kita mau gitu loh. Jadi ini yang menurut saya ini perlu diperhatikan. Tapi lagi-lagi kalau hari-hari sih
nggak ada ngebahas gimana caranya menahan kritik ya, Pak Wahyu ya. Saya jujur itu. Justru membuka ya. Kita senang dengarnya nih dari Bang Abednego, dan sebenarnya teman-teman dari KSP yang juga hadir di Sapa Indonesia Pagi, di Kompas TV juga selalu mengatakan KSP mendengar apa dan segala macam, selalu disampaikan begitu. Saya meyakini itu terjadi sebetulnya.